Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan cerita indah Alkitab hari ini. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, berkuasalah atas hidup kami, dan berkatilah kami dalam perenungan firman-Mu hari ini. Dimanapun kami berada, nyatakanlah damai sejahtera-Mu dan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini terambil dalam kitab Habakuk, pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya, mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini terambil dalam kitab Habakuk 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengan tema, di mana Tuhan? Saudara, dalam Habakuk pasal ketiga ini, kita melihat satu hal yang menjadi puncak atas pergumulan Habakuk, yang dimulai dari Habakuk mempertanyakan Tuhan di dalam segala keadilan dan karyanya. Jikalau kita melihat dan membaca kitab Habakuk ini, dari pasal yang pertama, Habakuk memulai seperti dengan kekelaman, tanpa pengharapan, dengan melihat bangsa yang ditindas. Sedangkan di pasal yang kedua, Habakuk mulai melihat pengharapan atas pertanyaan terhadap Tuhan, sehingga ia berkata, orang benar akan hidup oleh karena imannya. Di sini kita melihat bukan masalah yang berubah, melainkan Habakuk terhadap Tuhan yang berubah. Hingga tiba puncaknya di pasal yang ketiga ini, inilah doa Habakuk yang penuh dengan iman dan pengharapan. Saudaraku, sebelum Habakuk memanjatkan doa ini kepada Tuhan, ada tanya jawab Habakuk dengan Tuhan, yang mana Habakuk mengkritik Tuhan atas apa yang terjadi dan bertanya, di mana Tuhan? Sepertinya Tuhan itu diam atas ketidakadilan yang terjadi, sehingga penindasan, kejahatan, kekelaman, orang fasik yang melawan kebenaran. Hal yang serupa sering kita rasakan, bahkan kita katakan, mengapa ada orang baik menderita dan susah, sedangkan orang fasik bahagia dan bersukacita? Seolah-olah tanpa ada tindakan atau hukuman daripada Tuhan. Saudaraku, satu hal yang kita ingat, pemazmur berkata,
Kebahagiaan orang fasik adalah semu, seperti serkam yang ditiupkan angin yang hilang lenyap. Tetapi tidak demikian dengan orang yang benar. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh sebab itu, ingatlah akan kasih sayang dan setia Tuhan yang tetap beserta kita hari ini, apapun keadaan dan situasi yang terjadi saat ini. Rawan kita mempertanyakan kasih, setia, dan keadilan Tuhan. Bahkan tak jarang kita bertanya, di mana Tuhan? Saudaraku, melalui doa Habakuk ini, kita diajak bukan untuk mempertanyakan di mana Tuhan atas apa yang terjadi, melainkan kita diajak untuk tetap bersikap benar di hadapan Tuhan, sehingga bukan lagi bertanya di mana Tuhan, tetapi di mana kita taat, di situ Tuhan memberi pujian. Di mana kita setia, di situ Tuhan lebih setia. Di mana kita hidup benar, disitulah berkat ilahi dicurahkan. Oleh sebab itu, akuilah iman dalam doa dan katakanlah perkataan iman. Berimanlah seperti doa Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Demikian renungan kita. Shalom. Tuhan memberkati.